Kinerja film tidak pernah dibohongi oleh review positif dari penonton. Ya, walaupun kata kritikus film ini lemah di bagian ceritanya, setidaknya efek visualnya adalah penebusnya. Film Brahmastra yang menunjukkan tanda-tanda kesuksesan kini jadi perdebatan. Jadi perdebatan untuk Kanggena, untuk Vivek Agnihotri sutradara The Kashmir Files, dan beberapa akun palsu yang mengatasnamakan dirinya kritikus. Apa yang mereka perdebatkan? Kata mereka Brahmastra melaporkan perolehan box office yang dimanipulasi. Juga dikatakan bahwa reviewnya dibayar untuk diulas positif oleh para kritikus. Sebenarnya dari jauh hari guys, Bollywood sering diadu domba oleh laporan manipulatif dan ulasan yang bisa dibeli. Ingat saat Ajay Devgan inginkan penyelidikan kepada kritikus Kamal Erkan, diduga ia dibayar 25 lakh oleh Karan Johar untuk menulis baik film Adil Hai Mushkil dan menjelekkan filmnya Shifai. Nah, sekarang Brahmastra dari Karan Johar lagi. Apakah ia membayar lagi atau Kanggena DKK yang hanya iri? Pertama-tama kalian harus tahu kalau Vivek Agnihotri ini adalah teman Kanggena. Vivek ini adalah orang yang membuat film The Kashmir Files yang sukses besar karena adu domba agama. Nah, Vivek ternyata menuduh bahwa Brahmastra ini ditulis baik dengan penuh kebohongan. Dalam Twitternya ia memposting review dari satu surat kabar bahwa Brahmastra menyebabkan kerugian kepada dua jaringan bioskop terbesar di India, PVR Cinemas dan Inox. Vivek menulis kalau semuanya berjalan dengan kepalsuan di Bollywood. Tidak ada yang mampu berinvestasi 0% di penelitian dan pengembangan, lalu membuang 70-80% untuk aktornya. Brahmastra membuat PVR dan Inox merugi, kata Vivek di Twitternya. Harus kalian tahu, saham PVR dan Inox berada di level tinggi pada awal Agustus. Sahamnya mulai jatuh saat Brahmastra dibuka pada 9 September dan semakin jatuh pada jam 12 siang di hari rilis Brahmastra. Saham turun 5% karena beberapa ulasan yang buruk. Dan ini yang dikatakan membuat mereka rugi 800 crore. Siapa yang menjatuhkan Brahmastra sejak awal? Dia adalah analis perdagangan ini, Taran Adarsh. Kalau reviewnya sudah buruk dari orang ini, lebih dari 50% orang pasti setuju. Ia pernah mereview Kashmir Files, memberikan 4,5 bintang dari 5 bintang. Lalu bagaimana dengan review Brahmastra? Katanya satu kata untuk review Brahmastra, mengecewakan. Ratingnya adalah 2 dari 5 bintang. Kekecewaan besar, VFX tinggi, rendah konten. Brahmastra harusnya menjadi game changer, tapi dia kehilangan kesempatan tulisnya. Apa Brahmastra benar bangkrut ya? Nah, menurut CEO PVR Cinemas, yang dikatakan merugi 800 crore itu hanya berita palsu. Apakah karena mereka kurang tahu atau sengaja dirancang untuk membuat keraguan, kata CEO PVR. Lanjut, ia mempublikasikan keuntungan hari pertama dari Brahmastra. 8,18 crore lebih tinggi dari film sukses Bollywood sejak pandemi. Ia menghimbau agar orang harus menilainya berdasarkan review dari penonton. Musuh bebuyutan Karan Johar, Kanggena Ranaut turun berbicara banyak kepada film Brahmastra. Kanggena menyebut film ini adalah bencana. Dan sepertinya ia memaksa kita untuk percaya meski review penonton tidak mengatakan demikian. Jadi awalnya Kanggena memposting ulang dan menanggapi postingan seseorang yang ternyata adalah analis perdagangan palsu. Orang itu menuliskan kalau para analis perdagangan banyak yang tidak memberikan angka box office karena mereka sepenuhnya dimanipulasi, katanya. Lanjutnya mengatakan ini adalah mungkin manipulasi terbesar yang terjadi di India sejauh ini. Lebih dari 60 hingga 70% adalah angka palsu, tulisnya. Kanggena memposting ulang itu dan menambahkan, wow, itu adalah titik terendah terbaru 70%. Entah kenapa ya teman-teman, akun palsu itu mimin curiga dari akun Kanggena sendiri. Mungkin Kanggena sengaja untuk menghancurkan film Brahmastra kali ya. Soalnya Dakat filmnya hanya terjual 20 tiket di bioskop.
Apapun yang baik-baik yang terjadi pada film Karan Johar atau yang buruk-buruk terjadi pada film Kang Gena menyebutnya sebagai pekerjaan mafia film. Rupanya akar celotehan Kang Gena itu dipicu dari kekecewaannya. Ia membandingkan dengan beberapa film yang lalu-lalu itu yang ia sebut sengaja digagalkan oleh mafia film. Saya merasa dilecehkan dengan angka box office India karena digaji mafia film, kata Kang Gena. Brahmastra ditulis menjadi film hit walau baru menghasilkan 65 crore yang nyata dari 600 crore. Film Kumani Karnika dengan biaya 75 dan penghasilan 150 crore, juga Talaivi 100 crore rilis tengah pandemi, mereka anggap bencana, kata Kang Gena. Kang Gena meminta Karan untuk menjelaskan secara matematik, karena siapa tahu, kata Kang Gena, perhitungan manusia biasa seperti dirinya beda dengan perhitungan dengan mafia film. Karena ia tidak terima dengan film yang lebih tertimbang dikatakan bencana di box office. Postingan lain dari akun palsu lain yang mengatakan dirinya analis perdagangan mengatakan kalau Brahmastra adalah bencana. VFX dan arahan yang buruk, tulis akun palsu itu. Lagi Kang Gena memposting ulang postingan itu dan menanggapinya. Kang Gena menuliskan, inilah yang terjadi kalau Anda mencoba menjual kebohongan. Si Karan Johar, di setiap acara ia memaksa orang mengatakan Alia dan Ranbir aktor yang baik, Ayan Mukherjee sutradara yang jenius. Perlahan Karan Johar mulai percaya kebohongan ini, tulis Kang Gena. Apa yang bisa dijelaskan dari anggaran 600 crore yang diberikan kepada sutradara yang bahkan tidak pernah membuat film bagus dalam hidupnya, singgung Kang Gena kepada Ayan. Fox Studio di India harus menjual dirinya untuk mendanai film ini, lanjut Kang Gena. Berapa banyak lagi studio yang akan tutup karena badut-badut ini, kata Kang Gena mengejek. Rupanya Kang Gena juga mendengar informasi palsu yang mengatakan PVR dan Inox menderita rugi 800 crore. Ia dengan bangga mengatakan kelompok-kelompok mereka kini akan datang menagih mereka sekarang. Dari pernikahan sampai bayi mereka yang diatur, mengendalikan media, membeli tiket sendiri dan membeli review, kata Kang Gena. Mereka bisa melakukan semua ketidakjujuran itu, tapi mereka tidak bisa membuat satu film yang jujur, ungkap Kang Gena. Ini bukan kali pertama Kang Gena menyebut film anak bintang dan ayah nepotismenya sebagai pekerjaan mafia. Dulu saat Gang Gubei juga berkinerja baik lebih awal, Kang Gena menghalang-halangi film itu untuk disebut sebagai film sukses. Ranggoli, saudarinya, juga mendukungnya. Ia berharap Dakat yang akan datang memecahkan rekor tahun ini. Film itu nyungsep di bioskop. Betapa malunya Kang Gena sudah bangga pamer filmnya itu bukan pekerjaan mafia film. Kang Gena sepertinya punya dendam yang terpendam kepada Ayan Mukherjee. Selain menyebut Ayan tidak pernah membuat film bagus, ia juga melontarkan beberapa kebencian lainnya di postingannya. Ia mengatakan kalau setiap orang yang menyebut Ayan jenius, mereka harus segera dipenjarakan. Apa alasannya? Menurut Kang Gena, bagaimana seseorang bisa dibilang jenius kalau membuat satu film selama 12 tahun? Yang mengganti sinematografernya sebanyak 14 kali selama ia syuting 400 hari. Mengganti 85 asistennya dan menghabiskan 600 crore menjadi abu, kata Kang Gena. Kang Gena sepertinya sudah salah info dari awal ya guys. Biaya Brahmastra itu 410 bukan 600 seperti yang ia katakan. Juga menurut Kang Gena, Ayan mengganti judul film yang seharusnya Jalaluddin Rumi ke Syifa. Kang Gena juga mengutuk tim Brahmastra yang meminta orang selatan mempromosikan film ini. Tapi mereka tidak memperkerjakan banyak orang selatan di film ini, kata Kang Gena. Kang Gena juga menuduh grup Karan Johar telah memenjarakan kembali kritikus Kamal Erkan untuk mencegahnya menulis buruk tentang film Brahmastra. Kemarin ia menulis yang buruk untuk Lal Singh Chadha Amir Khan, akhirnya film itu jatuh terpuruk. Kamal sebelumnya sudah dipenjara 28 Agustus kemarin atas komentar menyinggungnya terhadap almarhum Irfan Khan dan mendiang Rishi Kapoor. Ia direncanakan dibebaskan pada hari Rabu, tapi kembali dipenjarakan tepat sebelum hari rilis Brahmastra Jumat kemarin. Nah, itulah apa yang dikatakan Kang Gena CS tentang film Brahmastra.
Kalaupun semuanya dimanipulasi dan semua ulasan dibeli Karan Johar, seberapa kuat Karan Johar harus membayar mereka semua? Memang tidak mustahil bagi Karan Johar untuk membayar mereka semua, tapi sekompleks itu tidak mungkin dilakukan oleh Karan Johar sendirian.